Halo bro, gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap langkah kalian. Kali ini kami akan melanjutkan alur cerita anime Kimetsu no Yaiba yang telah kita bahas episode sebelumnya beberapa hari kemarin. Sebagai informasi, channel kami ini akan membahas tentang alur cerita anime. Pastinya, konten kami akan banyak mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang nggak masalah dengan spoiler, silakan capcus aja. Namun kami tetap menyarankan kalian untuk nonton animenya secara penuh, karena sudah jelas, dengan menonton anime secara penuh, pasti akan ada kepuasan dan pengalaman tersendiri. Tapi sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Oke bro, gak usah berlama-lama lagi, inilah alur cerita anime Kimetsu no Yaiba Part 2. Tanjiro dan Nezuko masih terus melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Sagiri. Di tengah jalan, dia membeli sebuah keranjang dari seorang petani. Tanjiro yang terampil langsung menganyam dan memodifikasi keranjang tersebut sehingga bisa muat membawa Nezuko masuk ke dalamnya. Mereka harus segera melanjutkan perjalanannya, walaupun siang hari di mana Nezuko tidak bisa terkena sinar matahari. Nezuko ternyata bisa melakukan perubahan ukuran tubuhnya dari wanita dewasa menjadi sosok seorang bocah sehingga bisa muat masuk ke dalam keranjang. Malam pun tiba. Mereka terus berjalan hingga menemukan sebuah kuil. Saat itu, Tanjiro mencium aroma darah dan segera berlari menuju kuil untuk menyelamatkan orang yang terluka. Sayangnya, pikirannya meleset. Semua manusia itu telah tiada. Mereka dihabisi oleh sesosok iblis pemakan manusia. Tanjiro begitu terkejut bukan main menyaksikan pembantaian ini. Nezuko begitu kelaparan saat melihat mayat manusia berkelimpangan di depannya. Dia terus menekan rasa laparnya dengan tidak memakan daging manusia yang telah bersimbah darah tersebut. Sesaat kemudian dia tersadar dan membuatnya langsung bergerak menendang kepala sang iblis hingga lepas dari tubuhnya. Si kepala iblis ini menjadi marah dan bingung. Mengapa ada iblis yang membantu manusia? Tubuh tanpa kepala itu pun langsung menyerang Nezuko dengan brutal. Sementara kepalanya sendiri tumbuh dua lengan dan menyerang Tanjiro. Pertarungan terpecah menjadi dua bagian. Tangan dan tubuhnya terkekang oleh kepala iblis. Jadi dia langsung membenturkan kepalanya sendiri ke kepala si iblis. Tanjiro kemudian menghempaskan si iblis dengan kapaknya, hingga si iblis tidak bisa bergerak dan tertahan di sebuah pohon. Sesaat setelah menemukan adiknya, Tanjiro langsung menerjang tubuh si iblis hingga jatuh ke dalam jurang. Hal ini membuat kepala si iblis yang terkekang menjadi kaget, kebingungan, dan pingsan. Sekembalinya di kuil, Tanjiro masih ragu untuk membunuh kepala iblis. Sakonji Urokodaki kemudian muncul dan memerintahkan Tanjiro untuk segera membunuhnya. Sayangnya Tanjiro masih ragu-ragu. Dia adalah anak yang baik dan mempunyai empati yang tinggi, bahkan pada iblis sekalipun. Si iblis itu pun mulai sadar dan mencoba membunuhnya. Tapi fajar mulai menyingsing, di mana sinar matahari langsung membakar kepala si iblis itu hingga menjadi abu. Urokodaki benar-benar kecewa dengan sikap Tanjiro yang lamban dalam mengambil keputusan. Namun Urokodaki tetap akan membawanya ke Gunung Sagiri dan mengujinya untuk mengetahui apakah dia pantas menjadi seorang pemburu iblis. Urokodaki berlari dengan cepat dan tanpa suara, sementara Tanjiro mengikutinya dengan nafas yang tersengal-sengal. Sesampainya di Gunung Sagiri, Tanjiro tidak bisa bersantai-santai karena Urokodaki mulai mengajaknya untuk berlatih dengan menaiki gunung ini. Di atas gunung, Urokodaki memerintahkan Tanjiro untuk kembali ke rumahnya sebelum fajar. Tanjiro awalnya merasa yakin bisa segera sampai ke rumah Urokodaki. Sayangnya dia menjadi kebingungan setelah melihat banyaknya jebakan yang disiapkan untuk menghalangi jalannya. Udara yang tipis juga membuat Tanjiro susah bernafas. Dengan tenang, dia memaksimalkan indera penciumannya yang sangat tajam
untuk mendeteksi aroma jebakan dan menghindarinya. Lambat laun, dia mulai bisa mengetahui arah jebakan dan dengan tekad yang tinggi, dia bisa kembali dengan selamat ke rumah Orokodaki walaupun mengalami kepayahan yang sangat luar biasa. Saat itu Orokodaki mengingat tentang surat yang telah dikirimkan Giyu padanya. Surat itu berisikan tentang keinginan Giyu agar Tuan Orokodaki melatihnya menjadi seorang pemburu iblis. Melihat potensi dan kemampuan Tanjiro dengan mata kepalanya sendiri, membuat Orokodaki Sakonji yakin dan mengakui kemampuannya. Latihan naik dan turun gunung terus dilakukannya. Seiring dengan itu, jebakan yang ada menjadi semakin berat dan seakan-akan siap mengincar nyawanya. Dia pun juga mulai menggunakan pedang asli dalam latihannya. Setelah menuruni gunung, Tanjiro tidak lantas berhenti. Dia masih harus berlatih mengayunkan pedang hingga kecapean. Dia rela tidur malam untuk mencatat semua hasil latihannya sampai ngantuk-ngantuk. Orokodaki melatih Tanjiro dengan teknik bertahan dan menyerang. Dia juga mengajarkan teknik pernafasan khusus dengan konsentrasi total. Teknik ini bisa meningkatkan stamina dan kecepatannya. Selain itu, Tanjiro juga mempelajari teknik 10 kuda-kuda pernafasan air hingga berlatih di bawah air terjun yang deras. Hari-hari pun berlalu. Tanjiro pun sudah semakin mahir menggunakan pedangnya. Sudah 1 tahun lamanya Tanjiro berlatih di Gunung Sagiri. Orokodaki juga mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan. Sisanya tergantung Tanjiro sendiri. Kemudian Orokodaki mengajak Tanjiro ke suatu tempat di mana ada sebuah batu yang sangat besar. Dia mengatakan kalau Tanjiro bisa membelah batu itu dengan pedangnya, maka dia akan mengizinkannya mengikuti seleksi akhir menjadi pasukan pemburu iblis. Tanjiro pun terus berlatih dan mencoba untuk menebas batu besar itu. Ilmu yang diajarkan Orokodaki selalu dikerjakannya demi bisa menjadi pasukan pemburu iblis. Sayangnya, sudah 6 bulan berlalu dan dia masih belum bisa menebas batu tersebut. Dia pun sudah hampir menyerah. Tapi tiba-tiba muncul seorang bocah lelaki dengan mengenakan topeng rubah yang menegur Tanjiro dan menjatuhkannya. Nampaknya, Tanjiro lupa akan teknik gerakan dasar yang diajarkan guru Orokodaki. Untuk itulah si topeng ini akan terus menekan dan mengingatkan Tanjiro akan dasar-dasar teknik yang telah dipelajarinya selama ini. Serangan sang bocah sangat kuat, hingga membuat Tanjiro pingsan tak sadarkan diri. Padahal dia hanya menggunakan pedang kayu, sementara milik Tanjiro adalah pedang asli. Malamnya Tanjiro terbangun dan sudah ada seorang gadis kecil yang bernama Makomo. Makomo bercerita bahwa anak lelaki yang berlatih tanding dengannya bernama Sabito. Di sini Makomo datang untuk mengajari dan memperbaiki gerakan kuda-kuda Tanjiro yang salah. Makomo mengungkapkan bahwa dia dan Sabito adalah anak yatim piatu dan Tuan Orokodaki mengadopsinya. Hari-hari Tanjiro sekarang dipenuhi dengan banyak latihan sparring dengan Sabito. Tentunya si Tanjiro ini masih belum bisa mengalahkan Sabito sekalipun. Tepat 6 bulan berikutnya, Tanjiro sudah semakin matang dengan semua latihannya. Saat itu tanpa diduga Sabito menggunakan pedang asli untuk yang pertama kalinya saat melawan Tanjiro. Saat pertarungan ini baru dimulai, pedang Tanjiro akhirnya bisa menebas Sabito untuk pertama kalinya. Topeng Sabito pun terbelah menjadi 2 bagian. Sabito sangat terkejut. Namun dia menampakkan senyumnya dan senang akan keberhasilan Tanjiro. Makomo dan Sabito tiba-tiba secara perlahan menghilang di telan kabut. Saat itu, Tanjiro menyadari bahwa pedangnya yang dia pikir menembus topeng Sabito ternyata telah membelah batu besar itu menjadi 2 bagian. Oke bro, itulah alur cerita anime Kimetsu no Yaiba part 2. Semoga kalian suka dan terhibur dengan ulasan kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan komen, like, dan subscribe. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini. Apabila ada penyampaian kami yang kurang benar, kami mohon maaf.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton konten kami dari awal sampai akhir. See ya!